Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Ustaz Talib dan para santri, kita yang ngobrol-ngobrol aja seperti biasanya. Kalau kita malam hari ini mungkin sebenarnya keinginan untuk ngobrol sudah lama. Jadi kan dinamika atau perkembangan dari RTD ini butuh penyesuaian dengan pengurusan yang baru, terus kemudian pelaksanaannya itu akan kita evaluasi, terus kemudian akan kita rapikan kembali yang kemarin pertemuan kita, terus kemudian ini ya sekedar sharing saja begitu. Malam hari ini ada Pak Marno dari Yayasan Darul Irsyad dan juga sebagai pembina DKM. Jadi harapannya ngobrol, dialog kita setidaknya ada masukan-masukan dari santri begitu ya Pak Marno ya. Kalau ada yang ingin disampaikan, juga ada informasi-informasi mungkin yang perlu kami sampaikan ke santri dan sebagainya, mungkin bisa nanti kita sampaikan di sini. Mungkin itu awalannya. Silakan Pak Marno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ini forum pertama saya di sini ya. Iya, Pak. Bicara dengan santri yang ini angkatan Tiga. ketiga empat ya. Ini mungkin saya akan kembali. Suara ini di mana ya? Di sini atau di? Suara ini. Oh, ini ada sini. Jadi saya coba kembali mereview seperti apa sih sejarah berdirinya RTD. Jadi kalau sebelumnya kan masjid kita ini, Masjid Darul Irsyad, itu mulai berdiri tahun 2011. 2011 berarti sudah kurang lebih 13 tahun yang lalu, masuki tahun 2012. Jadi masjid kita ini kalau kita lihat ke belakang, ternyata sebetulnya lokasi yang kita jadikan masjid ini dulunya bukit. Bukitnya setinggi masjid ini gitu. Jadi dulu tuh ini bukit setinggi masjid ini sampai ke atas itu. Ini bukit semua ini. Ini dulu tanah bukit sampai ke atas itu. Jadi bukan boga tanah rata, bukan. Tapi masjid yang tingginya sampai ke atas kubah masjid kita gitu. Itu puncaknya di situ gitu. Jadi bukan tanah rata seperti sekarang ini rata gitu ya. Tapi bukit sampai setinggi kubah itu. Itu tahun 2009. Tahun 2009. Jadi kan klaster Montreal Toronto itu mulai dihuni tahun 2005. 18 sampai 19 tahun yang lalu. Jadi saya tinggal di sini September atau Oktober 2005. Saya pindahan barang ke sini itu pada saat itu masih Ramadan. Tahun 2005. Kan Ramadan kan dulu bergeser ya terus ya. Dulu masih sekitar September Oktober gitu. Saya masuk sini 2005. Nah, kemudian kita itu selama awal-awal tinggal di sini ya penghuninya masih sedikit. Pak RW Ya, Pak RW Pandang ya. Dia salah satu penghuni pertama. Bahkan beliau menghuni klaster ini sebelum ada listrik di rumahnya. Jadi listriknya itu beli dari warga belakang. Ini narik kabel. Karena anak-anaknya sudah dipindahin ke sini duluan gitu. Sementara kan mulai listrik masuk bulan September Oktober. Dia sudah bulan Juli di sini udah masuk. Jadi 3 bulan pertama beliau nggak punya listrik. Jadi beli dari warga dari kampung, dia nyambung kabel. Nah, kemudian pada masa itu karena belum ada masjid, satu-satunya masjid dari di Darussalam, warga atau warga muslim di khususnya itu mengadakan sholat tarawih itu di tanah-tanah kosong, ada kabel kosong, kita bikin tenda, pasang tenda, kita sholat setelah tarawih, kita cari imam,
kerjasama sama Darussalam, ada beberapa imam Darussalam kita kita jadikan imam untuk sholat tarawih. Tapi namanya tenda itu kan kalau hujan kan tak biasa ya. Jadi ya kondisi itu benar-benar prihatin lah kita sholat tarawih. Karena kan nggak semua orang bisa ke Darussalam, terutama ibu-ibu kan. Akhirnya kita bikin tenda seperti itulah. Tapi ya kondisinya memprihatinkan. Jadi kadang-kadang hujan basah gitu, karpetnya kehujanan. Nah akhirnya para warga Muslim berinisiatif, gimana kalau kita bikin musola kecil aja. Kita cari inilah, cari lokasi. Kalau di dalam ini kan relatif mahal katanya. Ya. Nah, akhirnya kita coba nyari sampai ke belakang ini, kita komunikasi dengan pihak Sudke ini, mereka nggak bersedia untuk dijadikan karena memang pabrik kan, nggak mungkin lah jadi musola. Ya. Akhirnya jadi dulu, jadi tanah ini bukan tanah klaster, bukan tanah kota wisata. Ini tanah warga yang ada di belakang. Dan dulu ini masih berupa pagar yang sama dengan ini, jadi masih ketutup. Ini bukan pagar seperti ini, tapi pagar prekon. Nah akhirnya kita komunikasi dan setelah itu kita beli lahan ini. Dari mana dananya? Dari warga. 100% dana warga. Tidak ada bantuan dari pihak estate, kota wisata, nggak ada. Jadi tanah ini adalah tanah warga yang sekarang statusnya dalam proses untuk jadi tanah wakaf. Itu keunggulan Masjid Darul Razak dibanding Masjid Darussalam. Masjid Darussalam berdiri di lahan fasilitas umum sebagian. Sehingga ketika fasilitas umum oleh Pemda dialihkan untuk fungsi lain, jadi harus diserahin gitu. Karena bukan tanah wakaf. Itu yang membedakan masjid kita dengan Masjid Darussalam. Nah, kemudian akhirnya berdirilah masjid ini yang alhamdulillah bisa dibilang masjid megah gitu kan, luasnya 16x16. Tanahnya kurang lebih 900 meter persegi. Jadi awalnya kita berharap untuk dapat musola, tempat sholat, sekedar bisa sholat berjamaah, ternyata Allah kasih berupa masjid. Dan alhamdulillah ada salah satu warga kita yang memang punya kenalan dengan sebuah lembaga yayasan yang memang yayasan ini bekerja sama dengan pihak Saudi untuk membangun masjid. Jadi separuh dari biaya pembangunan masjid ini berasal dari donatur dari Saudi Arabia. Jadi waktu masjid ini diresmikan tanggal 23 Juli 2011, itu donaturnya datang langsung dari Saudi. Bapak dan anak. Ya. Jadi anaknya jadi imam sholat dulu Pak. Nah kemudian setelah berjalan kita ngambil imam dari At-Tahfidz. Kita kerjasama dengan pesantren At-Tahfidz untuk menyediakan imam. Jadi waktu itu imamnya bergantian, biasanya setahun karena mahasiswa mereka dulu. Maksudnya yang kita kerjasama pengabdian masyarakat, mereka menjadi di sini. Setelah berlangsung kurang lebih sampai 2018 kemudian kita dari para pengurus, gimana kalau kita bikin rumah tahfidz. Jadi dulu bangunannya cuman bangunan yang sekarang digunakan sebagai asrama, itu dulu bangunannya marbot. Ada 2 bangunan, kanan dan kiri. Kemudian dijebol jadi luas. Kemudian kita bangun lagi di sebelah kirinya ini, sebelah baratnya bangunan untuk marbot. Dan gudang itu dua bangunan itu bangunan baru. Jadi RTD mulai berjalan pada bulan September 2018. Jadi sudah berjalan kurang lebih masuk 6 tahun ya. Masuk 6 tahun. Ini sudah meluluskan berapa? 9 sampai 10 santri hafiz Quran. Alhamdulillah dengan segala upaya yang kita usahakan, kita coba untuk memberikan pendidikan yang sifatnya gratis buat siswa pemuda yang memang
berminat untuk menjadi penghafal Quran. Kalau kita yang udah tua-tua gini hafal Quran, ya bolak-balik juz 30 gitu, juz sama lagi, kita balik lagi di situ lagi gitu. Nah, sementara yang muda-muda ini kan masih fresh, masih segar, masih ingatannya masih kuat, memori masih kuat, ya mudah-mudahan harapannya untuk menjadi hafiz terpenuhi di sini. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik, sekalipun mungkin banyak yang kurang, tapi dengan apa yang ada ini kita coba untuk yang memberikan yang terbaik buat para santri. Nah, mungkin itu awalan yang bisa saya sampaikan. Kemudian ya kita juga di sini berharap adanya masukan dari para santri. Apa sih yang menjadi concern atau permasalahan apa saja yang selama ini terjadi, maksudnya untuk santri kita berapa? 8 ya? Ya, 8. Hafiz di mana? Bisa ada di sini. Mana di sana? Panggil apa? Bangkit sebenarnya. Iya. Jadi bukan sekedar apa ya. Jadi namanya interaksi kan timbal balik. Ada yang ya interaksi. Jadi bukan satu pihak tapi kedua belah. Ya. Jadi kita pengen saling terbuka, saling kalau memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ada keluhan, mungkin kita bisa saling berbagi lah. Itu mungkin. Ya, baik. Ada yang mau disampaikan? Jadi kita terbuka saja. Jadi ada masukan, saran dan sebagainya itu bisa disampaikan. Ya, silakan. Salam. Salam. Ini Pak, kan alhamdulillah yang baru-baru udah beres ya. Kan kebetulan ya rumah tapi sini mengadakan mahasiswa untuk kuliah. Nah jadi misalkan ada kita ini ada yang udah beres, terus alhamdulillah mendapatkan beasiswa, tapi misalkan kemudian hari dia ditawari misalkan ada kerjaan di luar gitu, terus mengharuskan dia bertempat tinggal di luar. Nah apakah beasiswa itu terus berlanjut atau terputus? Jadi mendapat beasiswa dari nilai dari kita gitu ya, dari santri berprestasi ya, nanti ya istilahnya. Iya benar Pak. Kemudian bekerja, mendapat pekerjaan, kemudian Tinggalnya di luar. ya apakah tapi tetap dia status sebagai santri ya kan, artinya sebagai santri, kemudian ada aktivitas di luar, apakah tapi tetap kuliah atau untuk bekerja atau gimana? Kuliah. Misalkan kuliah sambil jadi imam. Jadi kan kalau yang namanya kuliah kan memang program dari program BMP ya. Iya BMP ya. Yang tahun lalu itu sempat ada ini ya, ada simboliknya diserahkan berupa ini ya, santri berprestasi atau apa ya, ini kan dari kita ya, itu program kita. Dan kalaupun nanti punya kegiatan lain di luar program kita ya sebaiknya ya itu menjadi bahan dikomunikasikan. Ya, karena memang begini, ketika teman-teman menjadi santri RTD, maka di situ ada ikatan. Ikatan itu satu, ada hak dan kewajiban yang harus teman-teman santri RTD lakukan. Karena apa? Karena teman-teman di sini juga difasilitasi. Nah, jadi kita punya perikatan, punya aturan, punya hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh santri.
Jadi seperti masa pendidikan, ini kan tidak selamanya setiap program itu kan pasti ada tenggang waktunya. Nah, teman-teman juga sudah membaca ada tata tertib kan. Tata tertib itu bukan hanya sekedar pajangan, tetapi itu adalah mengikat. Jadi seperti yang tadi disampaikan Pak Marno terkait dengan adanya kuliah dan sebagainya, itu bisa dikomunikasikan. Tapi yang teman-teman harus pahami adalah segala aktivitas teman-teman di sini itu harus harus perizin dari mudir atau musrif atau dari yayasan. Yang jelas tidak bisa seenaknya keluar masuk tanpa izin. Itu karena apa? Karena terikat. Kecuali sudah tidak menjadi santri RTD lagi, nah itu tidak ada masalah. Jadi itu yang harus, jangan sampai teman-teman punya aktivitas atau punya kegiatan di luar yang tidak dikomunikasikan sebelumnya. Itu harus perizin. Kalau di tata tertib, kalau teman-teman baca kan ada keluar lingkungan RTD harus izin mudir atau musrif, terus kemudian sholat berjamaah itu harus. Jadi coba nanti dibaca lagi. Tadi pada dasarnya adalah teman-teman kesini itu begitu sudah menjadi santri RTD, maka teman-teman statusnya ya santri RTD begitu, santri RTD. Terus kemudian ada kurikulum, ada tata tertib, ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pada dasarnya itu dulu. Terus kemudian jika ada beasiswa itu akan menyesuaikan. Tapi menyesuaikannya itu juga sepengetahuan dan seizin dari pengurus RTD, gitu ya Pak Marno ya. Gitu. Nah, kalau seperti yang tadi sampai harus beraktivitas di luar, menginap di sana, satu isi masih statusnya sebagai santri. Satu itu memang harus kita diskusikan. Yang kedua adalah kalau seperti itu kan jadi tidak status santri RTD-nya jadi jadi agak bias begitu ya Pak Marno. Karena apa? Karena sudah bertempat tinggal di luar lingkungan RTD begitu. Jadi pada dasarnya adalah selama menjadi santri RTD itu adalah beraktivitas di sini, tinggal di sini, mendapatkan hak dan kewajiban di sini. Nah, nanti begitu selesai itu bisa menyesuaikan. Biasanya begitu ya Pak Marno ya. Jadi jangankan kondisi seperti itu, kondisi seperti saat ini. Seandainya kita sekolah artinya menjadi siswa di sebuah pesantren ya. Bahkan untuk menjadi pesantren kita bayar bulanan gitu ya. Tetap kan ada peraturan di situ ya. Ya. Ada peraturan yang harus diikuti. Iya, betul. Jadi ya artinya di sini itu kan ya bisa dibilang ya 100% free gitu ya. Iya. Ya. Karena kita coba untuk fasilitasi, dan dengan fasilitasi itu ada aturan yang harus dijalankan. Ada namanya hak dan ada kewajiban. Jadi kita sudah menyediakan tempat, menyediakan sarana, menyediakan sistem kurikulum, dan itu kan ya artinya siswa atau santri kan datang dengan sukarela, bukan dipaksa kan, dan bahkan tidak dipungut biaya kan. Artinya memang punya keinginan gitu, punya niat yang memang saya pengen gitu. Saya pengen datang karena memang niat saya untuk itu, sehingga ya otomatis ketika masuk ke situ ya harus ikut aturan yang ada di situ. Ya, karena memang saya dapat fasilitas di sana. Sebagai timbal baliknya ya saya ngikutin aturan yang ada di sana. Ya jangankan itu, orang sekolah pun ada aturannya. Bahkan padahal kan bayar sekolah. Apalagi di sini gitu, padahal kan seperti bahasa kasarnya seperti itu gitu. Iya. Jadi ya tetap ya artinya bahkan harus lebih lagi gitu kan, ngikutin aturan yang ada di situ. Iya, betul.
Jadi adanya kami memberikan RTD memberikan fasilitas ke teman-teman semua itu adalah untuk pendidikan. Adalah untuk, kalau di sini ada namanya rumah tahfidz, maka untuk teman-teman menghafal. Bukan, dalam bahasanya adalah bukan untuk bahasa ekstrimnya ya, menyambi kerja. Karena apa? Karena kami ingin santri-santri itu fokus untuk menghafal. Nanti setelah selesai, nah itu lain lagi. Misalnya seperti Hafid sudah selesai misalnya, kemudian punya aktivitas yang lain, itu bisa kita bicarakan. Tapi selama sebagai santri kan tujuannya masuk ke dalam RTD itu adalah untuk menghafal. Segala kebutuhan sudah dipenuhi, misalnya dari logistik, terus kemudian fasilitas apa, dan fungsinya ada, tujuannya adalah teman-teman bisa fokus untuk menghafal Al-Quran. Begitu. Bukan apa ibaratnya menyambi pekerjaan, menyambi dan sebagainya. Kan fokusnya punya di sana. Nah, kalau misalnya ada satu dan lain hal misalnya itu terpaksa, nah itu kita bicarakan. Bagaimana nanti statusnya? Karena apa? Karena itu nanti juga harus berlaku hukum kesamaan. Coba misalnya satu boleh beraktivitas bebas sedangkan yang lain tidak, kan pasti juga ada perasaan yang tidak sesuai. Dan RTD ini atau instruksi ini seperti tidak punya aturan kalau seperti itu. Jadi itu harus dikomunikasikan. Bukan melarang tapi dikomunikasikan. Komunikasikan dengan kondisinya, kalau misalnya disetujuin lanjut. Tapi pada dasarnya seperti yang tadi disampaikan di awal adalah ini adalah rumah tahfidz Darul Roza. Tempatnya santri-santri untuk menghafal Al-Quran. Ada durasi waktunya. Teman-teman mendapatkan fasilitas, harapannya fokus untuk menghafal Al-Quran. Terus kemudian ya dengan aktivitas ini sesuai dengan tata tertib yang ada yang sudah ditempel. Terus kemudian fokuskan, begitu selesai, misalnya kita punya target 3 tahun 30 juz, 2 tahun selesai, nah sudah teman-teman bisa lulus, bisa beraktivitas lain. Kalau misalnya kami misalnya ada membantu untuk mendapatkan beasiswa kuliah dan sebagainya, nah itu lain lagi. Tapi tugas utamanya adalah menghafalkan Al-Quran, kan seperti itu. Gitu ya. Ada yang lain? Begitu. Atau apa yang perlu diperbaiki, misalnya dalam aktivitas sehari-hari dan sebagainya, itu akan menjadi feedback kami. Tentunya akan ada perbaikan-perbaikan. Kita kan ini adalah dalam rangka perbaikan. Feedback dari teman-teman itu ada dalam rangka perbaikan. Begitu. Yang jelas ikutin tata tertib. Begitu teman-teman sudah di sini, maka itu sudah seperti kontrak ya, tertulis gitu ya Pak Marno ya. Begitu. Kalau di situ tertulis bahwa wajib sholat berjamaah, maka harus sholat berjamaah. Kecuali berada di luar masjid. Karena apa? Itu tata tertibnya. Kita dengan sukarela masuk ke dalam RTD, maka di situ ada yang mengikat. Sama teman-teman nanti di pesantren manapun pasti ada aturan. Wajib ikutin kajian. Tidak ada debat. Kenapa? Itu peraturan. Gitu. Jadi tidak ada alasan tidak mengikuti kajian dan sebagainya. Semua sudah tertulis di sana. Nah, terus kemudian juga kalau teman-teman ada masukan, mungkin kita perlu ini, kita perlu itu. Nah, mungkin nanti bisa kita akomodir. Gitu. Selama ini kebutuhan harian tercukupi sejauh ini, mulai dari makan, nggak kekurangan makan kan? Syukur. Alhamdulillah. Ada kenaikan berat badan? Naik drastis. Nah, harus olahraga. Olahraga itu mungkin sebaiknya sore atau pagi gitu ya. Malam-malam itu kan tubuh butuh istirahat. Tapi saya lihat teman-teman suka main futsal kalau malam. Iya, itu agak kurang ideal waktu untuk olahraganya pagi. Kita atur lagi pagi atau sore. Kalau sarapan itu gimana biasa? Bikin sendiri. Masak sendiri.
ada jadwalnya jadwal masak. Siang makan siang. Masak sendiri. Terus kalau ini malam catering ya. Dulu cateringnya siang ya. Ya, kan jadi malam ya. Nah, Oh, pagi dan siang masak sendiri. Tapi Bahannya ada ya. yang Bahan belanja dibelikan. siapa? Belanjanya gantian atau gimana? Saya Pak, Oh, untuk biasanya sekali belanja buat berapa hari? biasanya sampai 3 sampai 4. 3-4 hari. Ya, tapi kalau kurang nanti ke pasar lagi Dan Ada jadwalnya dari gitu ya. Pak Mual. dari Parudis kan. Oh, langsung dari Parudi. Per bulan atau Langsung per bulan. oh per bulan? Per bulan. Masuk juga untuk air ya, air minum. Per minum ya galon. Galon sehari berapa banyak? Berapa galon? Galon Banyak. 1 galon itu Satu ya? sehari ya? Hampir 2 hari, 1 hari setengah. 2 Ya? hari? Hampir Iya. 2 hari. 1 galon? Ya, no? 1 hari setengah kan ya? Biasanya 1 hari setengah. Oh sehari? Sehari satu lah paling nggak sehari. Iya, sehari satu ya. Sehari Sehari satu. puasa. Karena kan galon itu kan 19 liter. Kalau di satu orang 1,5 liter ya paling paling. Iya. 18 itu kan 1,5 liter ya. 1,5 liter Sama kali 10 10 ya, gitu. satu galon. Iya. Kurang dikit lah. Jangan kurang minum ya. Iya, Jadi sebaiknya. kesehatan harus Iya. dijaga. Terus tapi kan artinya pegang uang juga karena pengen jajan gitu ya. Iya hasil kadang sambung dari ngajar tuh, yang bantu-bantu ngajar sih, yang masuk pasar tenda itu cabut. Iya. Iya, iya, iya. Sama aktivitas ke masjid dalam masjid. Jaga. Aktivitas hariannya tuh seperti apa sih? Mulai bangunnya selama ini gimana? Bangun biasanya Pak 3.48. 3-4 ya, artinya sebelum jam 4 ya udah bangun ya. Saya kita bangunin tahajud bareng. Tahajud itu setiap hari kecuali malam Jumat. Kalau malam Jumat kita jamaah tahajudnya. Oh tahajudnya jam Tapi kalau hari-hari biasa sendiri-sendiri. itu jamaah imamnya gantian atau gimana? Tapi untuk selama yang malam Jumat ini saya dulu. Oh, Biasanya tapi gantian muter juga Pak. berapa rakaat? 2. Oh 2 aja. Setelah itu witir masing-masing gitu. Iya. Ini kalau yang pernah dikirimkan ke saya itu aktivitas harian santri itu 3.45 sampai 4.30 itu bangun dan qiyamul lail. Kalau Senin sama Kamis ya. Kadang-kadang kan waktu subuh kan Ya, jam 4.10 ya. Ya. Sekarang kan agak siang ya jam 4. ya 4.30-an ya. 30 sekian gitu kan. 4.30 sampai 6 itu sholat subuh dan persiapan setoran hafalan. Jadi setelah sholat subuh apa? Hafalan. Setoran atau hafalan? Hafalan. Hafalan. Setorannya jam Jam 6 sekitar. oh jam 6 itu. Jam 6 sampai jam berapa? Biasanya sampai jam 7. Jam 7. Ini soalnya di sini jam 6.30 sampai 7.30 baca matan Jazari. Ya ada jazari. Siapa yang ngajar? sebagai penutup dari ini aktivitas setoran itu. Oh dari aktivitas setoran itu matan Jazari. Matan Jazari ini kan makhrajul huruf itu kan dari tajwid kan? Ya. Oke, terus kemudian jam 8 sampai 9 ayuhal walad. Ini kan yang nasihat-nasihat itu kan, ayuhal walad itu siapa yang menyampaikan? Oke. Itu disampaikan begitu. Oke, terus kemudian nah ini jam 9 sampai jam 12 istirahat. Nah itu Pak. Tadinya tuh kalau di jadwal yang lama kita jam 11 istirahat. Nah, ini kenapa jam 9 sudah istirahat? Oh 3 jam ya. Ya. Jam 9 sampai jam 9. Kenapa? Emang istirahat? Istirahatnya ngapain? Itu ada yang ngisi, ada yang istirahat. Oh iya. Bukan Iya. Oh, untuk beda-beda. anu aktivitas Masak jam berapa itu biasanya? Masak pagi. Ketika habis biasanya kalau yang terjadwal habis subuh dia langsung siap-siap masak. Oh. Mungkin perlu didetailkan gitu ya, biar antara waktu hafalan, setoran itu bisa lebih Jam 12. jam 11 ini waktunya panjang. Panjang ya. Waktunya panjang. Ya panjang itu Ya.
Kalau memang digunakan yang untuk housekeeping dan sebagainya sih. Ya, Itu memang ada 11, 12, 13, salah masak satu mungkin. apa namanya sunahnya Rasulullah itu kan tidur sebelum zuhur ya. Ada ya, Ada. ada seperti ya, ada Ya, sebentar, sejam ya sebentar lah, nggak bisa jam lah. Tapi itu memang salah satu. Apa namanya qailullah ya, apa istilahnya? Qailullah ya. Nah, itu ya nggak apa-apa karena kan bangunnya pagi kan, sebelum jam 4. Jadi Sehari itu memang- berapa kali setoran? Iya. Setoran pertama habis subuh sampai jam 7. Nanti ntar kalau udah ini Pak, udah selesai ayyuhal walad itu bisa lagi sampai menjelang zuhur. Nanti setelah zuhur kan jam 2 mulai lagi. Ntar di situ kan ada spare makan dan lain-lain. Di jam 2 itu sampai asar. Itu yang kedua. Setorannya setelah subuh, Setelah subuh terus tadi nanti misalnya kalau mau mulai lagi setelah jam 9, yang kedua jam 9 berarti ya. Terus yang ketiga setelah jam 2 yang ketiga. Terus kalau misalnya mau tambah lagi nanti habis asar. Ah, bisa. Tapi biasanya kan setor ulang kalau sore. Nggak ada ini ya, apa namanya tambahan kayak sakopah apa gitu. Nah itu ya belum aktif Pak. Tadinya ada setiap tadinya hari ada. Sabtu ada. kita nggak ada lagi. Sekarang udah nggak ada lagi. Terus Dulu Pak Ikhwan Bahasa Arab. bahasa Arab bahasa Arab belum. biasanya kalau dulu ada Dulu yang dulu berapa? sama Ustaz Asir hari Rabu ya. Pada dasar Enggak, pagi. pagi ya, Pagi. pagi atau Pagi. hari akhir pekan ya atau ya? Waktu itu sebelum ini, Ustaz Asri belum ngajar waktu itu. Terus sekarang udah Iya, ngajar. iya, ada bahasa Arab ya. Dulu tuh sama Ustaz Asir biasanya kalau nggak pagi sore bahasa Iya. Arab. Tapi itu habis asar. berapa tahun yang lalu atau lebih dari setahun yang lalu sudah nggak lagi ya? Iya. Sudah nggak ada lagi apa. Oke. Ya, nanti insya Allah kita akan coba rapikan kembali kurikulumnya atau aktivitasnya. Dan itu, tapi yang penting adalah kegiatan-kegiatan itu harus diikuti oleh seluruh santri. Kecuali ada uzur. Tidak bisa kegiatan yang sudah dijadwalkan santri absen terhadap kegiatan itu. Jadi nanti bikin reportnya saja kegiatan-kegiatan itu. Siapa yang tidak hadir di absen. Misalnya. Begitu. Karena pada dasarnya kurikulum atau aktivitas dibikin itu adalah untuk santri, bukan untuk sebagian santri. Nah, nanti kita akan perbaiki, kita akan tingkatkan yang sudah baik kita pertahankan, yang kurang kita tingkatkan, yang misalnya ada yang kurang sesuai ya kita hilangkan itu. Atau ada kendala-kendala teman-teman? Kalau yang angkatan pertama itu sekitar 10 orang juga 10 ya? orang. Iya, 10 ya. Justru saya melihat angkatan pertama ini lebih ini ya, lebih apa ya, lebih proaktif. Saya lihat Iya. angkatan pertama. Waktu itu ada mungkin karena dari sisi umur ya. Yang itu kan umurnya udah usianya lebih ini ya. Setahun di bawah saya Pak. Yo kan usianya ini yang mana. Jadi kalau kajian tuh dia selalu nanya itu. Ya. Karena dia keinginan tahunya besar. Ketika Ustadz menyampaikan kajian, ada sesi tanya jawab, dia pasti nanya. Ustadz apa Pak? Dia selalu ini, dia aktif. Karena dia sekarang jadi pengajar di Sekarang di Al-Wasilah. saya di Al-Wasilah Sukabumi. Sukabumi. Karena dia orang Blitar ya. Ngambil Pak. Nikahnya sama orang Sukabumi. Kan hebat tuh. Iya. Jadi backgroundnya tuh malah bisa dibilang ya dari nol ya. Iya, nol. Jadi Sama bukan. sekali gitu. Bahkan mungkin masih belajar hijaiyah atau masih Tapi awalnya masih semangatnya terbaca-baca baca Qurannya tinggi. gitu. Tapi ya karena semangatnya kuat, rasa ingin tahunya besar ya
bisa gitu. Jadi kan sebetulnya nggak ada yang nggak mungkin gitu ketika kita punya semangat yang besar gitu. Di usia muda gitu. Kalau usia saya udah 50 sekian udah udah ini, tapi ya Iya. buat yang masih muda tuh ya harus punya semangat yang lebih lah gitu. Kenapa? Karena masih panjang perjalanan hidupnya, masih banyak kemungkinan yang akan terjadi. Jadi ya masih banyak peluang gitu. Jadi ya harus semangat gitu, harus kejar gitu. Punya keinginan tuh, jangan ya ya mudah-mudahan bisa ngikutin seperti generasi sebelumnya. Kan pernah kesini kalau nggak salah ya. Waktu sudah kan teman-teman Ya, lihat kan wisuda. waktu sudah waktu itu kan setahun yang Terus lalu kemarin waktu kayaknya belum lama sempat kesini. Oh iya, Pak, benar. Herman ya. belum lama. waktu sudah tahun kemarin kan juga kumpul semua di sini Betul, kan. ya. Iya. Biasanya setiap Ramadan suka Nah, mana mampir. datang ya. Iya. Kayak Evri, Patih, Herman mesti mampir ke sini juga sekalian mampir ke Abi gitu. Iya. Iya. Itu siapa lagi? Abdul mana? Belum mana? Bagaimana ya itu jadi semangat dulu, jadi apa itu juga teman-teman bisa seperti itu setiap kajian hanya walaupun backgroundnya kan beda-beda ya, ada yang memang sudah punya background pesantren dan sebagainya, tanyalah gitu. Makanya waktu itu setiap kajian datang, terus kemudian di dalam bawa catatan, ikat ilmunya dengan mencatat, kemudian kalau ada yang mau disampaikan atau mau bertanya proaktif saja. Terus ada kegiatan lain ya, misalkan berkebun apa gitu kan, nanam apa kan. Dulu kan ada kayak pernah ada buah apa namanya, pepaya ya? Pernah ya? Cabai. 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 Pepaya juga nggak ada ada? dulu pernah. Pepaya Belum jadi. belum jadi. Belum jadi, Pak. Belum jadi pepaya. Sekarang tanam sih. Tidak apa, itu kan dari aktivitas harian itu Iya. bisa diselipkan di antara itu atau per hari apa. Nanam cabai kan lumayan. Itu ya. Sempat nanam lele juga ya, Pak? Oh, Ternak iya, lele iya, ya, Pak? iya, Dikasih ternak sama Pak lele. Lulut fasilitas lele. Jadi ada Berupa tong begitu, tong drum ya, begitu. drum ya. Iya. Jadi nggak itu? Alhamdulillah jadi dulu sama Abu. Sudah habis dimakan? Nggak, Tapi artinya masih kalau ada? perlu dianu lagi. Drumnya masih ada nggak? Apa? Drumnya masih ada? Drumnya masih ada. Ada. Masih ada. Mudah Dulu nggak? kita pakai ini, Pak, pakai terpal yang kayak kotak itu. Oke, masih ada barangnya. Ini udah rusak terpalnya. Masih Tinggal ada. drum doang. Kalau enggak drum. Drum itu Nanti kan kita ada. carikan bibitnya. Saya Iya. di pasar kosong ada. Iya. Bibitnya. Kalau kita pakai dream tuh nggak luas dia tempatnya. Ah. Dulu pernah pakai dream tuh tapi badannya luka-luka semua. Oh, jangan drum, ember. Iya, amber plastik. Amber plastik, yang tapi besar. punya drum. Oh, Ember plastik nggak bisa, jangan drum. Ember plastik yang besar. Luka-luka itu kan mungkin karena dia Karena gesekan, gesekan ya, dengan karena keras. itu. kadang suka saling makan. Iya. Jadi saya juga itu di rumah ada. Oke. Pakai ember besar. Iya, iya. Terus Dulu mah 100. jangan terlalu banyak. 40 ember. Terus ukurannya harus sama. Nggak boleh beda. Ukurannya harus Oh, sama. iya. Iya. Jadi misalkan baru 2 minggu gitu. Sama-sama. Jadi kalau ada yang besar ada kecil dimakan yang kecil. Yang besar. Iya, itu saling makan tadi dia. Jadi harus ada predator ya. Jadi harus Iya. harus ukurannya sama. Kalau beda dikit aja dimakan. Maksudnya hal seperti itu kan bisa untuk Buat kegiatan. kegiatan. Jadi kan kita Selain sudah hafalan. terbiasa terlatih untuk melakukan usaha yang menghasilkan. Iya. Produktif, kegiatan produktif. Betul. Itu bisa di. Kalau tuh nanti kapasitasnya banyak kan bisa ditawarin ke Betul. ke Bisa warga. dijual, titipin ke tukang sayur kan lumayan. Iya, karena kan ada tukang sayur yang keliling itu kan. Dulu juga pernah jual ini, Ustaz. Jual PMP. Nah, Nah, alhamdulillah kemarin udah laku tapi semangat untuk bikinnya kurang. Nah, bikin sendiri. Bikin sendiri alhamdulillah udah bisa sebenarnya dijual. tidak apa-apa, tidak apa. Tapi jangan sampai menyita waktu hafalan ya. Iya. Ya, waktu Iya. libur bikinnya. Iya, oke, itu nggak ada masalah. Terlatih apa Ayo, namanya kreativitas. ya, kegiatan yang sifatnya produktif. Iya, iya. Karena kan nanti ya setelah dari sini ya kan ya istilahnya Iya. nyari kerja masing-masing kan ya harus bisa punya keahlian kan. Betul, betul. Jadi apa pengurus atau RTD, yayasan itu juga perlu masukan dari teman-teman untuk dalam rangka perbaikan, feedback.
oh ini perlu ditingkatkan. Jadi kalau misalnya belum ada di forum ini, ya nggak apa kalau misalnya mau ketemu sendiri personal atau lewat tulisan, oke. Misalnya saran-saran ada yang bisa disampaikan. Biasanya kalau tidurnya jam berapa? Ya 10 Pak. Ya harus cukup tidur karena kan Iya, harus cukup. paginya adalah qiyamul lail. Memang ya seharusnya santri itu ya qiyamul lail. Sudah dilaksanakan. Ada masukan yang lain? Masih sakit Kasim? Masih sering tapi minumnya gimana? Minumnya kurang juga. Udah ada apanya? Dibanyakin ya, dibanyakin. Tapi masih sering kencing dan sebagainya. Dibanyakin minumnya yang salah. Gitu. Kalau ada yang sakit sudah diinformasikan ya. Kita juga bisa berikan perhatian ke sana. Ada masukan? Azmi ya? Ya Azmi. Diem aja. Ayo. Ngobrol, kita ngobrol santai aja. Main bola biasanya ikut ini enggak? Malam hari biasanya saya lihat jam 9 dia main. Iya. Kayak tadi yang Sempat ikut tanding di itu kan di Darussalam ya? Iya. Yang di bawahnya 45 itu ya? Iya. Bareng sama ya beberapa. Iya. Beberapa hari kemarin saya lihat setiap malam malam-malam main futsal. Kalau bisa agak digeser. Malam itu Bagus. waktunya tubuh untuk istirahat. Sebaiknya sih. Sebaiknya gitu. Karena jantung ini di malam hari perlu istirahat. Jadi digeser pagi Sempat begitu. ada kegiatan Rifah Karena terakhir kapan? Hari ini nggak ada sih. belum ada Pak. Sebelumnya Paling kemarin kita ngadain sendiri naik kereta kemana? Kota Tua, Oh ke Monas. Jakarta. Jakarta. Dari sini naik apa? naik motor ke Nambo, Ke stasiun Nambo. Oh Nambung. Dari Nambo ke Kota Tua, terus Monas, terus Perpusnas, Nggak pernah. Ya nggak apa-apa biar ada Iya. refreshing. apa namanya Motornya motor siapa? refreshing. Motor kita aja. Cukup bisa. Ada berapa motor? Motor ada 3, tambah ini 4, tambah motor Ropi 5, jadi 5 motor. Ini bisa angkut 10 orang tuh. 5 motor. Oh, pada bawa motor. Kan ada motor ini, Oh. motor RTD 2, motor saya. Jadi Berarti dia ada motor. 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 motor. Kalau dulu 2018 waktu awal-awal angkatan pertama itu saya ajak reuni 212. Iya. 212 apa nasi? Kemarin nggak kejis ya mereka. Enggak. Yang dulu nggak bisa. Iya, saya bilang lagi. Sempat ke JIS. Oh. Dua. Bisa masuk ke stadionnya? Wah, Enggak. sampai selesai baru bisa masuk. 1 jam saya desek-desekan baru bisa masuk tempat duduk. Saya masuk malah. Saya sempat masuk. Saya bisa Yang masuk. lewat bawahnya itu nggak mau dibuka. Oh, saya Sampai masuk orang buka dari naik ke atas. Ramean Barat, sisi barat masuk. Saya dari sini jam 5 Saya jam sama Pak Bakti. Oh iya, jam 6 berarti. Iya. Bisa masuk sampai, tapi nggak bisa sampai ke tribun di bagian selasar belakang itu. Selasar. Karena udah penuh tribunnya. Iya. Tapi belum ada, sempat ada rila nginep di mana gitu. Belum ya? Makanya kalau Yang angkatan sebelumnya ada ya? Bunda. Ada ya? Iya. Pas awal-awal angkatan ini. Angkatan ini santri baru kita Luhur? Bogor ya? Terakhir tuh di Cijeruk Bukit Oh Cijeruk. Bukit Alesano. Oh itu ya berarti Gunung Salak ya? Nah, di situ. Iya. makanya itu kalau ada kurikulum atau pelajaran akademik Iya. setahun itu atau per semester Iya kita bisa. bisa agendakan. Iya.
termasuk juga cheating dan sebagainya. Kayaknya anak angkatan lama pada ikut ya, ada beberapa orang ya. Iya cuy. Si siapa? Si Every sama Fatih. Fatih ya. Ya pernah nanti diajak juga ya Iya. para alumninya kan. Iya. Biar ada saling sharing lah. Betul, betul. Pengalaman. Betul. Ada kendala nggak selama ini dalam hafalan atau apa gitu? Nanti kita akan apa, kan ada nanti apa ya, laporan evaluasi, kalau ada kendala-kendala nanti kita bisa diskusikan gitu. Ustaz Wahid tuh masih materi apa? Tafsir. Oh, tafsir. Kan durasi Malam Jumat. Nah, kan dari maghrib sampai isya ya. Maghrib sampai isya. Biasa kan hari Kamis. Tapi kan Kamis pada saum ya. Terus jadi gimana? Malam Jumat. Malam Jumat. Iya, maksudnya kan Kamis kan saum, berarti kan harus buka dulu atau gimana? Nunggu Buka. Buka dulu buka sebentar. dulu ya. Waktunya udah kepotong lagi. Keluar dulu, tapi jadi makan. Makanya pas Pas azan langsung kita makan. Oh Cepet. iya. Oh, pas aja langsung makan. Itu salat maghrib terus ikut. Langsung ikut. Oh. Jadi bukan pas sholat baru makan. Bukan. azan. Kalau kita kan biasanya salat dulu. Iya. Kaji dulu, salat baru makan. Iya. Kalau di rumah. Iya. Terus Iya, Ustaz Wahid. apa namanya? Kalau libur itu per semester berarti ya? Selama ini. Selama ini biasanya ini doang Pak. Setiap Ramadan, setelah Idul Fitri. sholat id. Setelah sholat Kemarin itu yang libur ya? Desember ya? Libur semester. Iya, sebenarnya kan ada Kemarin 2 minggu. pengumuman libur kan? Iya, 2 minggu. Iya. Libur ini. Yang Lulusan. Iya. Nah, Kenaikan udah kelas. kita bikin kalender yang baku lah jadi Jadi tahun ajaran itu iya dibikin. harusnya sih ada. Ya, nanti kita coba kita aja. Nah, Insya Allah. Pokoknya itu yang harapannya ke depan. terus libur kalau pulang berarti Setelah lebaran. setelah Idul Fitri. Berarti sekali gitu. Sekali setahun. Sekali setahun. Oh ini Pak. Apa? Ini kalau dikabulkan. Kalau misalnya ketika Ramadan itu kalau biasanya kalau pondok-pondok yang lain tuh biasanya 15 hari aja di pondok, 15 Apa? harinya di rumah. Apanya? Biasanya pondok-pondok kalau di pondok yang lain biasanya 15 hari di pondok, 15 hari di rumah, atau misalnya H-7 itu boleh pada pulang. Itu kalau misalnya diberlakukan di sini kira-kira mungkin atau tidak? Nanti bisa kita coba kita apa kaji kemungkinan itu. Gitu. Iya. Biasanya sih ya jadi Idul Fitri di rumah ya. Iya, biasanya itu. Karena itu memang momen Keluarga. momen yang memang ini untuk kumpul sama keluarga. Bisa nanti kita coba. Iya, bisa kita. Yang paling jauh tuh kemana pulang? Aceh. Aceh, Lombok. Acehnya di mana? Ya. Ya Aceh Timur. Aceh Timur. Kita Langsa. Terakhir pulang? 2023. Oh, kemarin. Iya, sekali setahun. Iya, tahun kemarin kan. Enggak ya, belakang lagi. 2022. Ya, sekarang 2024 ya, sekarang. Udah lama ya. Biaya sendiri. Kemarin dapat dari jamaah. Oh, ada. THR Yang pembagian itu apa? Bagian di akhir itu biasanya ada akhir. Iya, Oh, THR benar. apa sih? Iya. Ramadan berbagi ya. Iya, iya. Nah, dari situ bisa cukup dipakai waktu itu. Insyaallah. Nah, iya. Yang paling dekat pulang ke mana? Bogor. Oh, lo William, berarti sama si itu. Iya. Kalau si itu Kang Boy, iya kan? Waktu iya waktu nikahnya saya datang. Boy. Sampai jauh rumahnya. Sampai Nah, makanya apa masukan-masukan itu
diperlukan gitu ya. Itu begini, Pak. Misal ya Pak, misal nih salah seorang santri itu mungkin 1 atau 2 atau 3, dia misal daftar di perkuliahan yang ada asramanya dan harus mereka tinggal di sana gitu. Terus misalnya karena udah punya catatan hafalan, jadi setoran online gitu, itu kira-kira boleh atau tidak gitu, misalnya gitu, misalnya terjadi gitu. Ya. Nah, itu memang case by case ya. Bisa, artinya tidak menutup kemungkinan, tidak menutup kemungkinan bisa. Gitu. Cuma kan memang itu harus kita bikin sistemnya. Iya, harusnya sih bisa ya, karena kan toh masih tetap bisa menjalankan hafalan dan setorannya sekalipun lewat online. Iya, Bisa kan bisa. betul. Kalau nggak salah yang Pak Ubed sampaikan itu kan, setelah memiliki hafalan di atas sekian juz, nah itu boleh Boleh ya, ini boleh ini belajar di tempat lain. iya, berbicara atau bisa dengan online dan sebagainya. Jadi karena kan memang pada dasarnya RTD ini kan memang dibikin adalah untuk santri yang di sini untuk hafalan. Kalau baru masuk terus kemudian di asrama sana, kemudian setoran itu kan agak kurang pas juga begitu kan. Ya fokus aja misalnya. Ada syaratnya menjalani sekian terus dapat target sekian baru. Jadi jangan sampai ya baru tiba-tiba ada. Coba itu kalau tidak dibatasi kan jadinya itu bisa jadi ada kemungkinan baru masuk begitu dapat 1 juz kemudian dapat kuliah dan ada asramanya di sana tapi masih statusnya di sini kan agak kurang pas begitu. Kurang pas. Tapi skema itu memungkinkan. Nah, tinggal kita nanti atur bagaimana. Ada lagi? Kayaknya banyak yang mau disampaikan. Pengennya sih kita ngadain ya mungkin terjadwal gitu ya, mungkin setahun 2 kali gitu, terus setiap setengah tahun sekali kita berkunjung ke lembaga-lembaga tahfidz gitu, ngadain silaturahmi gitu. Jadi kayak kita dapat lah kali sharing gitu dengan lembaga-lembaga yang terdekat. Bisa sama Pak Ustadz kan ada beberapa yang betul bisa. Soalnya pas kita ngobrol-ngobrol sama Ustadz Wahid, Ustadz Salam juga ngadain itu juga. Jadi ada kunjungan-kunjungan itu. Itu kan mungkin dapat insight baru gitu. Iya, bisa. Kalau akademik ini kan namanya dari akademik yang studi banding, insya Allah sih bisa. Coba nanti draft mungkin spesial. Iya memungkinkan. Ada yang lain? Lid. Ya karena memang mungkin akan ada penyesuaian struktur, penyesuaian mudir. Jadi harapannya adalah untuk perbaikan banyak harapannya untuk itu. Ya Pak Marno ya. Ya. Yang jelas sekali lagi teman-teman di sini itu berada pada satu institusi resmi, institusi legal, maka teman-teman harus taat terhadap tata tertib, taat terhadap aturan yang ada di RTD. Begitu. Mungkin bisa jadi mungkin ya ada yang punya pengalaman RTD, wah ini pesantren gitu kan. Nah, melihat ada kok cuma masjid gitu. Ada nggak seperti itu? Terus sempat kecewa nggak? Kok begini sih? Aduh, saya jauh-jauh ternyata begini tempatnya gitu. Ada nggak seperti itu? Atau mengalami nggak seperti itu? Terus setelah jalan masih kecewa nggak gitu? Iya. Jadi kan memang apa yang ada di sini harus sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan. Sampai
Jangan sampai ekspektasi atau harapan kita tuh tidak berkesesuaian dengan kenyataan. Betul. Kita harapannya begini, tapi kok kenyataannya beginilah, nggak sesuai dengan harapan saya. Gitu. Iya. Saya pengennya bukan yang seperti ini. Gitu. Nah, itu artinya kan itu ada ganjalan, ada ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian berpengaruh terhadap semangat, Iya. ya kan? Ketika kita tidak apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan yang terjadi, ya kita kan ada kecewa. Kok begini sih? Jadi nggak nyaman. Ya, nggak nyaman yang berpengaruh terhadap semangat. Nah, jadi ya apa namanya? Ya kalau memang ada kondisi seperti itu nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Itu kan memang pilihan ya. Iya. Jadi ya jangan sampai itu menjadi beban sehingga yang nggak ada progres kita, nggak ada perbaikan, nggak ada menjadi lebih peningkatan gitu kan. Jadi ya supaya apa? Supaya jangan sampai waktu kita habis sia-sia. Iya. Jangan sampai nanti ya waktu itu habis ini tapi nggak dapat apa-apa. nggak dapat apa. Jangan sampai seperti itu. Jadi itu kan akan menjadi apa namanya kerugian buat kita, juga kasihan para donatur. Iya. Karena mereka berharap supaya ini berjalan dengan sebagaimana adanya. Iya, karena ini kita harus menjalankan amanah dari donatur. Jadi dengan donatur ini, sebaik-baiknya. iya donatur ini kita juga para Jamaah. pengurus, para jemaah. Gitu. Ya bapak-bapak yang sholat di sini lah yang jadi donatur, memang nggak kelihatan gitu. Iya. Tapi itu selalu ada. Gitu. Dan selalu melihat teman-teman. Iya, iya. Gitu. Jangan sampai membuat mereka apa ya? Ini kok begini sih? Iya. Santri kayak gini, sholat sering telat gitu. Terus nggak apa namanya nggak apa masjid nggak rapi gitu kan. Nah itu jadi jangan sampai ada pandangan negatif gitu. Iya. Karena loh kan ini saya udah nyumbang sekian gitu, masa begini? Nah itu jangan sampai ada suara-suara miring dari para donatur. Kan ya ada timbal balik ketika mereka menyampaikan donasi ya infak ya kita yang mendapat infak ya harus memberikan yang terbaik. Ya tapi kan para bapak-bapak jamaah di sini. Betul. Iya. Kalau memang ada sesuatu yang nggak sesuai ya bisa nanti personal Iya. bisa. Kalau memang nggak di forum terbuka seperti ini ya bisa ya pribadi nanti datang. Iya. Apa lu bisa. Ya. Jadi intinya apa? Kita ingin apa? Memberikan yang terbaik dari sisi fasilitas, pengajaran dan sebagainya. Kalau ada hal yang kurang bisa kita perbaiki. Nah, itu feedback dari teman-teman sangat diperlukan. Jadi begitu. Di harapannya nanti apa kita bisa meningkatkan fasilitas maupun pelayanan. Meningkatkan fasilitas pelayanan, maka nanti insya Allah begitu teman-teman selesai lulus maka akan diganti dengan adik-adik kelasnya yang lain. Jadi kebermanfaatannya akan menyebar. Seperti kayak kemarin misalnya angkatan pertama sudah pada lulus. Kalau kita lihat sekarang itu kalau kita mau lihat bagiannya, oh ini sudah sebagai pembina pesantren mana, berapa santrinya. Oh ini sudah membina santri sekian. Nah, jadi artinya dari 10 bisa menjadi masing-masing katakanlah ada ratusan, maka dari 10 jadi banyak lagi. Nah, berikutnya nanti teman-teman begitu lulus nanti menjadi pembina di pesantren mana atau punya murid atau anak didik baru, maka itu juga akan menyebarkan kebermanfaatan. Jadi fungsinya itu. Jadi ini adalah sebagai tempat fasilitas untuk teman-teman belajar Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran. Ada rentang waktunya, kemudian teman-teman lulus diganti dengan adik-adiknya. Adik-adiknya lulus ganti dengan adik-adiknya yang lain. Nah itu nanti kita harapannya itu akan menjadi apa ya, kebermanfaatan yang semakin meluas begitu, berantai. Kita ngomong bahasa marketing MLM gitu ya, tapi ini bermanfaatan, multi level marketing gitu. Jadi kan bagi para donatur kan
tidak ada harapan yang sifatnya duniawi ketika mereka berinfak. Apa coba yang mereka cari? Ya, mereka tuh biar dapat investasi di akhirat gitu kan. Iya, betul. Ya, kan berinfak ya. Infak itu kan bukan investasi dunia. Orang infak emang berharapan balik lagi kan. Betul. Jadi ketika para donatur, para bapak-bapak ini berinfak untuk RTD, ya berharap supaya menjadi bekal nanti di akhirat. Iya. Kan nggak ada harapan balik lagi menjadi sesuatu buat dia Iya. mendapatkan hasil yang lebih besar, kan nggak ada, malah ngeluarin biaya kan, biayanya digunakan. Dan disitulah dari digunakan itu ya dengan harapan bermanfaat gitu kan, bermanfaat bukan hanya sekedar buat santri tapi ya buat pahalanya di akhirat nanti gitu, buat bekal nanti di akhirat itu. Karena kan ada salah satu kisah atau ada seorang bapak yang ternyata dia mendapat mahkota kan di akhirat yang berakhir karena ternyata anaknya menghafal Quran. Ada beberapa riwayat seperti itu kan. Iya. Jadi ya harapannya sekalipun bukan anak kandung, tapi karena para bapak-bapak ini sudah menyampaikan infaknya, menitipkan di RTD, ya harapannya seperti itu gitu. Nanti di akhirat kelak ya para bapaknya mendapat ya ibaratnya semacam syafaatnya lah dari apa yang mereka sudah dikeluarkan di dunia. Harapannya seperti itu. Jadi ya semoga ya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin gitu dan yang sudah diinfakkan oleh para donatur. Bismillah. Ya. Ini kembali pada niat masing-masing. Dari teman-teman pasti kesini ada niat yang berbeda-beda. Kalau dari segi saya pribadi, niat ke Jawa atau merantau untuk memperdalam Al-Quran sama bahasa Arab. Itu dua itu yang misi utama saya. Nah, pas saya ada peluang untuk masuk ke salah satu rumah tahfiz, di situ pasti saya kebayang ada tahfiz, pasti di situ ada tahsin Al-Quran, memperbagus Al-Quran, dan juga ada bahasa Arab. Nah gitu. Alhamdulillah pas saya masuk di sini, saya baca visi misi Darul Razak, itu ada berkaitannya, ada bahasa Arab di situ. Nah pas saya merasa di sini, tapi Al-Qurannya ada, tapi kalau dari segi bahasa Arabnya nggak stabil gitu. Nah itu kalau dari ngeluh dari pribadi saya itu dari bahasa Arabnya kurang terasa gitu. Karena saya ingin mengasah bahasa Arab. Karena saya dulu lulusan dari pesantren, ingin merapikan lagi bahasa Arab untuk bisa nanti keluar ke luar negeri, Pak. Itu tujuan utama. Nah, mungkin kalau dari Ustaz Halu, beliau sudah fokus di tahfiz, setoran, habis itu mengajar kitab, Ayyuhal Walad, dan juga kalau Ustaz Wahid fokus di tafsir. Nah, dan juga di sini ada santri yang mengajar Nahwu Sharaf, itu Muhammad Qasim. Alhamdulillah dari segi i'rab, alhamdulillah kami sudah bisa menguasai walaupun sedikit. Nah dari segi itu kami kan nggak mungkin kalau saya belajar sendiri untuk mahir bahasa Arab. Jadi saya ingin juga teman-teman ini mendapatkan ilmu itu juga gitu. Tidak ingin sukses sendiri gitu. Kalau ingin sukses ingin bareng-bareng gitu kan. Saya ingin ada sosok yang fokus bahasa Arab, fokus bahasa Arab aja, muhadasah, percakapan bahasa Arab. Nah itu. Dari segi itu bisa mendapatkan skill bahasa Arab. Insya Allah kalau keluar dari sini tidak hanya Al-Quran saja, bisa belajar bahasa Al-Quran dan juga ada skill-skill yang lebih dari teman-teman. Seperti kemarin ada Syekh yang datang waktu Ramadan kemarin. Ini merasa kaku, Pak. Aku disuruh sambut dan datang ke RTD. Merasa kaku berbicara bahasa Arab. Maka dari segi itu saya ngeluh secara pribadi itu. Kenapa di sini fasilitasnya bagus, aturannya bagus, tapi yang dikurang bahasanya. Terima kasih. Jadi masukan-masukan seperti itu yang kita perlukan. Jadi insya Allah nanti kita akan evaluasi, karena awalnya kan yang kita ketahui bahwa pesawat itu ada, mungkin dalam perjalanannya ke sini berkurang dan sebagainya. Nah itu nanti mungkin bisa kita aktifkan kembali
seperti itu. Nah, betul bahwa pengajaran di sini ya setidaknya meliputi itu. Jadi kan ada kurikulum yang kita buat adalah ya tujuannya untuk itu. Satu terkait Al-Quran, hafalan, terus kemudian ada pemahaman Al-Quran dengan materi tafsir dan sebagainya, terus kemudian ada bahasa Arab dan sebagainya. Nah, itu yang harapannya di sana. Itu yang menjadi target atau menjadi tujuan dari teman-teman. Gitu. Jadi kalau dalam perjalanannya ada beberapa materi yang berkurang keberadaannya, maka itu bisa kita komunikasikan dan insya Allah kita bisa aktifkan kembali. Jadi kalau misalnya kurang pengajar ya kita tambahkan pengajar. Gitu. Bagus kalau ada dari santri yang mengajar, tapi jangan sampai itu menjadi hilang fokus. Begitu. Jadi tujuan di sini adalah belajar itu, kemudian jangan sampai hilang fokus gitu saja. Ya, baik masukannya bagus. Nanti akan kita insya Allah bisa kita aktifkan kembali ya Pak Makna ya. Ustaz juga bagus. Iya bahasa waktu itu mengajar bahasa Arab kita dulu sempat buat jamaah. Iya. Pernah ada pelatihan bahasa Arab Ustaz Wahid. Iya. Beberapa hal kali. Iya. Beliau bagus. Itu juga perlu juga nanti ada semacam. Kalau dulu tuh sempat ada sakopah tapi sifatnya umum. Iya, saya sempat Iya. isi dulu ya. Ya saya sempat isi juga waktu itu. Iya. Itu juga bisa kita aktifkan lagi. Bisa nanti kita coba ini kita jadwalkan. Ya cukup 1 jam lah, 1 jam. Iya. Jam ya untuk Sakofa berdasarkan profesi dari dan bapak-bapak yang punya profesi tertentu yang bisa sharing lah tentang dunia kerja, sehingga punya paling nggak ada gambaran seperti hasil dunia kerja. Iya. Bisa nanti kita coba bikin lagi, Iya. kita jadwalkan. Iya. Mungkin sepekan sekali atau 2 pekan sekali. Iya. Dari waktu dari Ya. Bisa, insya Allah bisa. Makanya ya harapannya dengan bukan tanah jalan baru ya, tapi pergantian pengurus ini mungkin ada yang miss atau tertinggal dari kami itu yang ingin kita coba kembalikan gitu supaya RTD ya mungkin teman-teman sebagian juga merasakan misalnya ada yang kurang dan sebagainya. Nah, itu insya Allah akan kita coba kembalikan kembali, kita tambahkan seperti yang tadi program-program atau aktivitas RTD, mana yang perlu ditambahkan, mana yang perlu dihilangkan kalau misalnya ada yang kurang efektif, terus kemudian mana yang perlu kita perbaiki. Insya Allah tujuan kita ngobrol di sini juga salah satunya untuk itu. Begitu. Ada lagi kata lu? Kalau belum ada yang lain? Pada pendiam-pendiam semua nih kayaknya. Ini Pak, ini kalau lihat-lihat sih memang introvert ya bahasanya. Iya. Nah, Tapi kalau kemarin kan kita juga kumpul sama Pak Malik. Sama Pak Malik. Nah, Ya, dikasih Pak Malik cerita ya. dikasih lembar kertas, Iya. suruh isi nama, cita-cita, visi misi itu kan. ya. Itu kalau dikasih itu pasti ada isinya Pak. Mungkin kalau misalnya kayak gini berat, tapi kalau dikasih kertas Ya nggak sama apa-apa. tulis, ada isinya Pak. Nggak apa-apa. Jadi nanti kalau misalnya ada masukan dan sebagainya terus saja kasihkan Ustaz Taluk nanti biar kami. Gitu. Pak Malik. Ya mungkin itu ya. Nggak apa-apa, tapi intinya adalah kita ingin agar aktivitas kita memiliki kebermanfaatan. Jadi teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya sehingga nanti akan berguna untuk di kehidupan di masyarakat sama teman-teman begitu. Ini kan semacam lembaga pendidikan ya. Nanti akan berganti. Teman-teman selesai diganti dengan yang lain. Teman selesai diganti dengan yang lain. Nah, Jadi udah berapa lebaran di sini? Pernah ngalamin Idul Fitri di sini? Berapa kali? 4 kali yang 4 sekarang. kali. 4 kali yang sekarang. Oh yang lain? Belum. Pernah Belum. dua kali.
Idul Fitri. Idul Adha 2 kali. 2 kali ya. Yang lain? Idul Adha baru sekali. Oh, Idul Adha yang baru tahun lalu. Idul Fitri enggak? Belum. Oh, belum. Tahun Kalau saya Idul Fitri, Idul Adha nggak di rumah, kerja saya. laut. Di laut saya. Jadi tahun lalu pun saya kerja malah 10 hari menjelang Idul Fitri. Saya baru berangkat kerja. Pulangnya 20 hari setelah Idul Fitri. Setelah yang tahun ini Tahun ini mudah-mudahan. jadi Nah, habis itu seminggu sebelum Idul Adha berangkat. Pulangnya sebulan kemudian. Jadi Idul Fitri, Idul Adha saya nggak di rumah. Dan itu sering kali terjadi, mungkin udah belasan kali saya kayak gitu, mengalami hal seperti itu. Jadi ya kalau di dunia kerja ya memang nggak ada kondisi tertentu di mana kita memang harus ngeliling rumah gitu. ya tadi ngikutin aturan. Iya, karena aturannya begitu, yang nggak bisa, saya nggak bisa nolak gitu. Kenapa? Karena saya udah terikat kontrak. Iya. Ya kalau kamu mau, kalau kamu kerja kamu mau dibayar harus begitu, gitu. Ibaratnya kan gitu. Jadi ya harus komitmen dengan kontrak yang kita sepakati gitu. Nggak mungkin saya saya pulang dulu, nggak bisa. Iya. Wah, ini lebaran mau sama keluarga nggak bisa karena emang sudah depan gitu. Ya seperti itulah kondisinya kurang lebih. Itu kan dunia kerja. Ya. Dimana kita harus bersikap profesional kan. Nah, ya mudah-mudahan lah nanti kalau memang di sini kita coba lihat mungkin bisa modelnya bergilir kali ya. Ada yang gilirannya sebelum Idul Fitri, ada yang nanti sebelum Idul Adha, jadi gantian gitu loh, biar nggak semuanya. Jadi kan biar ada yang bantu-bantu di sini ya. Iya, soalnya apa kalau santri pulang semua kasihan marwahnya. Nah itu. Yang dicarikan masa pulang. Angkat tinggi. Iya, jadi biar inilah. Ya, jadi apa itu juga menjadi bagian dari apa aktivitas teman-teman. Jadi artinya berbaur atau support terkait dengan kegiatan-kegiatan masjid. Karena selama ini teman-teman juga support. Dari kegiatan apa, termasuk juga misalnya dalam hal kebersihan dan sebagainya. Jadi kita juga mesti support, jangan menarik diri. Falan aja gitu, tapi tidak peka terhadap lingkungan. Itu juga tidak. Tapi alhamdulillah teman-teman sudah support, ada kegiatan apa kajian, jadi MC, terus kemudian ada kegiatan hari besar, support, kemudian ada yang meninggal jenazah, pasang tenda dan sebagainya. Itu juga ya bagian dari aktivitas. Jadi ya mumpung belum berkeluarga kan. Iya. Sudah berkeluarga. Iya, betul. Kalau dulu si Hermanto sudah berkeluarga. Oh, iya. Ya, dia Iya. udah punya istri tuh, dia sebagai santri di sini. Iya betul. Dia fokus, selesai hafalan pulang. Ibaratnya dia ada istri di sana. Coba. Jadi itulah juga harapannya teman-teman juga seperti itu. Fokus hafalan selesaikan, kemudian balik. Apalagi dia belum menikah kan? Iya. Si Hermanto ada istri. Selama dia jadi santri di sini, istrinya ditinggal di sana. Nah, gitu. Jadi kan bayang-bayang ya. Jadi artinya maksudnya adalah dia tekadnya kuat. Dan itulah juga sebenarnya tujuan dari LTD ini. Jadi fokus untuk belajar Al-Quran, menghafal, selesai, nah baru dia bisa menebarkan ilmunya atau menambah kebermanfaatan, kembali ke keluarga dan sebagainya. Kan tidak mudah itu ya. Artinya pendidikan itu bukan sekedar menjadi tahu, tapi menjadi merubah karakter, menguatkan karakter. Itu pendidikan. Bukan sekedar tidak tahu menjadi tahu, tidak apa menjadi apa, bukan itu. Tapi ketika kita sudah digembleng di situ, kita punya karakter di mana kita punya kekuatan mental, kekuatan semangat ketika kita terjun di dunia luar. Itu yang diharapkan kan itu. Kenapa? Karena itu bukan ilmu yang dipelajari, tapi dia dialami selama masa pendidikan itu. Kan nggak diajarin kan, tapi diambil dari pengalaman selama berada di sini. Itu yang akan menjadi semacam pelatihan secara personal
Jadi ketika sudah ada di sini, terjun ke dunia luar tuh udah siap gitu. Apa resiko yang dihadapi, apa namanya problem yang akan datang, yang kita hadapi. Enggak, kan ada juga tipikal orang yang di luar sana tuh ada sekolah yang memang mahal. Ada kan ya? Misalnya puluhan juta, semesternya ada 50 juta gitu. Fasilitas lengkap. Anaknya belajar. Jadi apa? Pinter. Tapi ketika terjun di dunia kerja nggak bisa bersaing. Mentalnya jatuh. Kenapa? Karena sudah terbiasa dilayanin. Nggak bisa bersaing. Kenapa? Justru ya karena itu terlalu dimanja dengan fasilitas yang ada. Sekalipun boarding ada catering 3 hari sekali, 3 kali sehari. Bajunya ada laundry, air mandinya air hangat. Pokoknya kayak nyaman lah. Nggak pernah keluar dari zona nyaman. Nah itu pinter, memang pinter. Diwawancara pinter, bagus, diterima kerja. Begitu kerja nggak bisa kerja, bingung. Kenapa? Karena nggak terlatih untuk punya mental yang kuat. Ya. Dia nggak punya teamwork, nggak bisa kerja sama. Kan namanya orang kerja kan kerja sama. Dalam sebuah perusahaan ada divisi itu dari beberapa orang punya target yang sama. Tapi target itu harus capai ketika kerja sama, saling berbagi pekerjaan, saling memahami. Nah itu nggak bisa, karena dia itu cenderung individual ketika dia selama dia belajar itu. Jadi ya artinya apa? Ketika kita berada di sini, kita bersosialisasi satu sama lain, itu kita saling memahami satu sama lain, terus kita saling toleransi, itu melatih kita untuk siap ketika kita berada di dunia luar. Itu yang dicari, salah satu poin yang dicari dari sebuah pendidikan. Jadi membentuk karakter yang kuat, mental yang kuat. Nah itu mungkin. Jadi ya itu yang mungkin bisa jadi tidak didapat di dunia pembelajaran formal, sekolah formal, ibaratnya kan seperti itu. Jadi ya harus bersyukurlah buat para santri sini yang memang secara ini ya datang dengan kemampuan sendiri, kemampuan yang kuat, belajar di sini juga saling menguatkan sama lain, sehingga nanti ketika terjun di dunia luar sana udah siap. Ya. Betul, memang seperti itu. Karena apa? Karena kondisi di luar itu tidak seideal yang kita bayangkan. Kalau tadi disampaikan Pak Marno ada sekolah atau pesantren yang nyaman seperti itu, padahal di kondisi luar itu tidak selalu nyaman seperti itu. Nah, ketika kondisinya berbeda dengan kondisi yang dia terima, kenyamanan itu, maka dia tidak bisa bersaing atau dia tidak bisa beradaptasi atau adaptasinya lambat. Jadi itulah kenapa teman-teman satu, Anda membersihkan areanya, terus kemudian Anda memasak, kemudian ada kondisi-kondisi tidak ideal yang supaya ideal itu adalah hasil kerja dari teman-teman. Misalnya apa? Ada kondisi yang kondisi tempat tidur kita itu harus bersih. Bersih dengan apa? Ya teman-teman yang melakukan perapian itu atau kebersihan itu. Kalau yang tadi disebutkan Pak Marno, kondisinya tidak, kebersihan sudah dikerjakan orang lain, laundry, cuci baju sudah dikerjakan orang lain, masak sudah dikerjakan orang lain. Sedangkan kondisi seperti itu tidak selalu ada di luaran. Kalau ada terus, nggak ada masalah. Tapi pas begitu tidak ada yang menyiapkan makanan, tidak ada yang mencucikan baju, maka dia harus melakukan itu. Ketika dia tidak terbiasa, maka dia akan kalah bersaing atau dia tidak bisa survive. Nah, jadi beruntunglah atau maksudnya bersyukurlah teman-teman atau yang berada pada suatu kondisi yang mengasah kemandirian. Teman-teman nyuci baju sendiri. Nyuci baju itu kan perlu manajemen. Kapan, hari apa nyuci, jam berapa nyuci.
Targetnya apa? Targetnya ya ketika diperlukan teman-teman punya baju yang bersih. Dan ingat, ketika sholat ya kita harus menggunakan pakaian terbaik kita. Harus menggunakan baju yang bersih, yang wangi kalau bisa, gitu. Jadi itu yang harus terpeksi. Apalagi di pondok pesantren yang sangat tradisional, itu semuanya harus dikerjakan sendiri. ya. Masa Tidurnya juga. terus tidurnya juga pet-petan. pet-petan begitu. Digeletak aja gitu. Iya. Di, Itu. di kobong apa namanya? Kobong ya. Iya. Jadi apa? Dunia berjajar kayak sate begitu. Nah, itu ya sebenarnya untuk melatih kepekaan kita bahwa ada kondisi-kondisi yang tidak ideal. Kalau kita mau ideal maka kita harus mengusahakan, bukan diusahakan orang lain, tapi kita yang harus mengusahakan. Nah, orang-orang seperti itulah orang-orang yang survive. Dan saya yakin teman-teman di sini juga bagian dari orang-orang yang bisa survive. Karena jauh dari keluarga, ya kan, jauh dari tempat kerja, begitu. Jadi mempelajari Al-Quran itu adalah satu rangkaian dengan pekerjaan semestinya. Jadi tidak dipisah-pisah. Kalau ulama zaman dulu itu kan antara belajar Al-Quran dengan ilmu dunia itu ya saling terkait. Ibnu Sina, Al-Khwarizmi itu orang-orang ulama gitu. Cuma karena kesininya orang-orang barat sekuler memisahkan antara Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Padahal itu sejatinya bersamaan ya. Mungkin ada bisa semacam selingan pemataran film-film Islam, film Risalah. Oh, Risalah. Ya. Nggak tahu kan ya? Film tahun 1976 tentang perjuangan Rasulullah mulai dari berdakwah di kota Mekah, kemudian hijrah, kemudian kembali menaklukkan kota Mekah, masuk ada perang Badar, perang Uhud itu ada di situ. Jadi yang bermessenger itu. iya, itu bagus. Terus juga ada 3 jam nih tapi. Tapi bisa film yang agak baru-baru judulnya ya The Prophet. Nah, The Prophet itu bisa juga nanti bagus coba dari lahir dibuat sebagai biar kita memahami perjalanan Rasulullah mulai dari beliau. Iya. Bagus itu film. Ini Pak, memang tadi yang sudah Bapak sampaikan, alhamdulillah bagus. Itu kan maksudnya bagus banget buat masukan kita semua. Dulu tuh pas Wisnu, kalau nggak salah ya, angkatan Wisnu, Hafiz juga pernah ngerasain ya. Ini Mursalin juga, Hasim juga. Jadi ada waktu Ramadan itu kita ngadain hatam siro. Jadi kita ngumpulin buku-buku siro, kita minjem sama Ustadz Mul atau dimanapun kita tempat ada. Memang beda penerbitnya juga beda, penulisnya beda. Kan ada Al-Mubarak Furi, ada Mubarak Furi, terus juga ada lagi yang Abu Bakar Al-Jazair, ada lagi Abu Romdun kalau nggak salah penulisnya, Ramadan Al-Buti. Ramadan Al-Buti ya itu kan Ramadan hatam siro niatnya itu. Ada program itu, cuman kan yang waktu itu yang hatam siapa? Yasim. Nah, itu yang dari penulisnya Borofuri ya? Borofuri ya. Itu emang kalau kita ngeliat reviewnya dari online, di media online, itu Borofuri emang kalau misalnya kita baca serius kisah di situ, kita kan beli yang dari penerbit Al-Kausar tuh, yang covernya soft cover, itu benar-benar terasa sekali. Iya, saya ada di rumah. Terasa itu. Kalau yang dari Borofuri karena juga udah pernah menang perlombaan itu penulis itu. Cuman belum kita adain lagi sih. Waktu itu kita kejar Ramadan hatam Quran juga, hatam sirah juga. Iya. Iya, program-program itu bisa bisa kita susun. Nah, ini kan bukunya ya? Iya itu Pak. Iya, Itu saya yang soft cover itu. Saya ada di rumah. Nah, Ustaz Famir Hamzah itu kan juga mengajar sirah kan, yang kajian ahad itu pekan pertama kalau nggak salah, itu juga nah itu makanya teman-teman datang, apalagi kalau sudah punya referensi itu maka juga bertanya itu juga bisa. Soalnya kan kalau di yang Said Al-Buti itu ya Pak? Iya. Said Al-Buti itu
kalau kita mau ngerenungin baru kisah pertama aja ya, yang ketika Nabi umur 8 tahun yang masih nginduk sama kakeknya kalau nggak Iya, salah. iya. Nah, itu beliau udah kayak memang udah desain oleh Allah ya, mau mandiri gitu secara finansial dari umur 8 tahun. Jadi kalau misalnya kita mau renungin sebenarnya ya kita berkaca kepada diri kita, mungkin terlalu terlambat kali ya kalau untuk ngomongin itu, karena Nabi sejak 8 udah mikirin gimana mandiri Iya. tentang hidupin dirinya sendiri Iya. gitu ya. Dan itu sih sebenarnya cukup menjadi perenungan yang serius dan berat, bahkan nggak bisa jadi ngantuk gitu kalau misalnya kita renungin, misalnya ketika bangun tahajud atau ketika apalagi kita mengalami lagi penurunan iman atau segala macam itu dari dampak siro itu Iya. misalnya. Iya. Ada bukunya nggak sih? Ada, cuman memang nggak sebanyak yang jumlah kita sih. Oh, Ada. saya ada di buku. Nanti saya bawa. Biar bisa baca. Sekitar 500 halaman lah, 400 halaman. Iya. Iya. Betul, jadi itu yang perlu diperkuat ya. Jadi ada tadi yang disebutkan ada kurikulum atau agenda wajib yang harus teman-teman ikuti, dan setelah itu mau menambah ilmu atau menambah baca buku itu bebas. Jadi memang mesti diperhatikan. Nanti kita coba nonton film Risalah. Iya. Messenger itu bagus itu. Messenger. Anthony Quinn itu. Iya. Itu yang versi bahasa Inggris, ada yang versi bahasa Arab. Sama, Iya. cuman tokohnya beda orang. Ada yang bahasa Arab itu memang orang Arab ini pemerannya. Yang terakhir juga ada The Juna the Prophet Iya. itu bagus juga. Biar Dari dia Nabi Muhammad lahir sampai hijrah. Baik. Sebenarnya ya Pak Marni. Baik, ada tambahan? Kalau tidak mungkin bisa kita akhiri untuk malam ini karena sudah 9:30 ya. Besok kita beraktivitas kembali. Ya, intinya itu teman-teman bahwa RTD ini adalah satu wadah untuk kita belajar Al-Quran, untuk kita menghafalkan Al-Quran. Kemudian harapannya teman-teman bisa fokus sehingga bisa menyelesaikan hafalan dengan baik sesuai dengan waktunya. Terkait hal yang perlu kita perbaiki, kita lakukan diskusi. Insya Allah nanti kita akan susun kurikulum atau kalender akademik untuk RTD dengan masukan-masukan yang tadi sudah disampaikan. Mungkin itu teman-teman. Cukup ya. Baik, kalau sudah kita tutup dengan membaca alhamdulillah dan doa kafaratul masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pada nyoblos ya? Enggak. Itu kemarin kan dibikin kan Itu Pak, telat. Katanya saya udah kelimus tunggal, harusnya nyerahinnya terakhir 15 Januari. Iya. 2 pekan sebelumnya. iya. Akhirnya ya kita ke pamulang sebentar. Yang lainnya enggak berarti. Enggak. Ya, enggak. Wah, sayang ya. Tunggu putaran kedua. Kalau ada Jadi kalau lihat quick-count ngeri sampai segitu padahal selama survei tidak pernah segitu. Ya, itu quick-count itu udah didesain sendiri. Iya. Kalau itu Pak, tontonan itu disarankan nggak gitu ya, dark vote, dirty vote. Udah pernah pada saat Itu cuma data aja. data aja. Data kemungkinan terjadinya kecurangan. Tapi emang udah curang gimana? Iya. Emang udah terjadi itu aja. Jadi mereka itu gini, mereka tuh sebenarnya ini kejadian yang sama dengan masa lalu. Jadi quick count ini kan memang bayaran orang-orang ya, lembaga survei yang sudah dibayar untuk menciptakan opini massa. Opini massa siapa yang menang kan, dengan angka sekian. Semuanya dibikin relatif sama tuh, angkanya sekian semua sekian. Ada berapa, misalkan ada 5 lembaga survei, itu menghasilkan angka yang relatif sama, kan nggak mungkin. Kenapa? Karena yang disurvei beda, tempatnya beda, orangnya beda.
kenapa angkanya sama semua? Kan itu jadi tanda-tanya. Kenapa? Harusnya kan beda. Tujuannya apa? Membentuk opini masa yang menang si A. Udah, gitu. Oh udahlah, udah nggak usah dilihatin lagi lah, udah menang si A. Nah nanti KPU bakal ngikutin angka itu. Sekalipun sebetulnya data di KPU nggak benar, nggak sebesar angka itu. Nanti KPU baru muncul. Nah KPU akan munculkan angka yang sama dengan hasil survei, hasil quick count. Iya. Seolah-olah apa? Ya memang begitu, quick count sama KPU sama gitu kan, nggak ada beda gitu. Padahal sebenarnya dari KPU data aktual nggak sebesar itu. Nah itu 5 tahun juga begitu, sama kejadian sekarang begitu lagi. Kenapa ya? Karena memang sudah dipegang semua sama mereka. Jadi kita maupun sekalipun kita nggak unggul sih, tapi nggak sampai jauh gitu. Udah dibikin jauh ya, akhirnya ada di KPU dibikin jauh. Kenapa? Karena sudah terbentuk opini di masyarakat, memang jauh jaraknya, sehingga nggak komplain kita. Ya memang hasilnya begitu kan. Buktinya kemarin Kokim begitu. Sekarang KPU begitu ya, memang benar kan quick count-nya begitu. Gitu. Jadi kita nggak bisa komplain. Kalau seandainya KPU jujur, nggak bakal sama dengan quick count. Nggak bakal sama. Tapi KPU-nya yang dimainin. Nah sekarang kita siapa yang tahu bahwa di sini angkanya 10 tiba-tiba jadi 5? Kan nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena kan itu berjenjang. Surat suara dari TPS itu perhitungannya kan dari sini ke kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi baru ke pusat. Nggak langsung dari kita langsung ke pusat, nggak bisa. Coba kalau kita langsung ke pusat kan sama angkanya. Tapi karena berjenjang udah ada dimainin, di kecamatan dikurangi, provinsi dikurangi, nah udah semakin jauh. Jadi itu udah permainan. Jadi kalau berharap jujur adil yang nggak bisa, memang sudah begitu mereka itu permainannya begitu. Berarti film itu ilmiah namanya. Iya, Itu ilmiah, itu fakta. Iya, karena data, fakta. Ya kalau mau nonton silakan, tapi ya itu kan cuma data yang ditampilkan. Saya udah nonton. Udah juga cukup. Kemarin nobat. Ya, jadi ya faktanya seperti itu gitu. Jadi ya gimana kita ini kan sebenarnya dalam demokrasi itu kan bukan sistem yang produk Islam, bukan. Tapi kondisi yang paling memungkinkan adalah lewat demokrasi, yaitu dengan suara terbanyak untuk menghasilkan pemimpin. Jangan sampai kita punya pikiran, oh ngapain sih? Kan dalam surat Al-Imran ayat 26 kan. Allahumma malikal mulki tasya itu kan. Jadi Allah sudah Allah yang mengangkat seorang menjadi pemimpin dan menurunkan jadi seorang jadi pemimpin, memuliakan dan menghinakan yang kemarin Ustaz Faris Beki itu kan, itu kan surat Al-Imran ayat 26 ya. Itu kan hakikat bahwa Allah lah yang menunjuk seorang menjadi pemimpin. Tapi apa? Kita ikhtiar supaya mendapatkan pemimpin yang terbaik. Terlepas dari kalah atau menang, itu kan namanya. Ya itu jadi lewat ada yang beranggapan nggak usah lah. Toh udah Allah sudah menentuin siapa yang akan jadi pemenangnya. Loh, makanya saya kan sempat nanya. Sengaja saya mancing biar jamaah juga tahu. Makanya Ustaz Faris Beki dia kerja nggak? Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Apakah rezeki datang tiba-tiba ke rumah? Enggak, harus usahain kan kerja. Nah itu sama. Kita kalau memang Allah sudah menentukan si A jadi pemimpin, tapi kita disuruh berikhtiar untuk mencari pemimpin yang terbaik. Gitu. Ya kan terlepas dari siapa nanti yang Allah pilih, itu kan yang Allah takdirkan. Karena takdir Allah, kehendak Allah belum tentu ridho Allah, ya kan? Iya. Ya Fir'aun jadi penguasa emang Allah jadi ridho? Enggak. Gitu. Jadi apa yang dikehendaki Allah belum tentu diridhoi Allah. Karena manusia dikasih wewenang untuk bertindak, untuk berbuat. Makanya ada yang orang enggan masuk surga, ada kan? Ada dalam salah satu ayat Al-Quran apa ya? Atau hadis ya? Ada orang yang enggan masuk surga gitu kan? Ya karena memang nggak ngikutin perintah Allah, nggak biarkan perintah. Padahal kan Allah udah kasih pilihan. Ya itu. Jadi ya ya terlepas dari ini ya kita ikutin aja perkembangannya ke depan seperti apa. Ya. Terus memang ternyata bukan waktunya umat Islam yang mendapatkan
pemimpin yang terbaik ya berarti memang kondisi umatnya memang nggak baik. Nah, itu jadi tugas kita untuk memperbaiki lah, mulai dari ini pribadi kita, keluarga kita, supaya apa namanya dari situ kan nanti mudah-mudahan lah depannya kita dapat pemimpin yang baik. Iya. Jadi ya kita kan cuma ikhtiar aja kan. Ini kan kalau ada kisahnya Rasulullah ketika ada sahabat yang dia datang ke masjid terus naik unta, untanya dilepas gitu aja kan. Iya, iya. Kata Rasulullah, kenapa nggak kamu ikat untanya, unta kamu? Saya tahu kalau sama waktu saya mau sholat. Loh jangan begitu, ikhtiar dulu, ikat dulu unta kamu, baru kamu sholat. Kamu tawakal, sekalipun kamu sholat tawakal, tapi harus ikhtiar. Artinya apa? Tawakal itu tidak lengkap tanpa ikhtiar. Jadi harus ada upaya. Termasuk kita di sini santri ya belajar ya ada ikhtiar. Iya. Itu aja sih. Boleh. Kita bisa dulu.